kita Tadi bikin aja. tadi 30.000 dapat kemana aja rutenya tuh Pak? 30.000 nanti menjangkau ke pusat oleh-oleh bakpia, pusat kaos Jogjaholic, kaos terbaru dari keraton yang tidak dijual di luar keraton. Itu kalau di Bali sama dengan Joker Bali. Ya benar. Mulainya sama dengan Joker Bali. Terus museum sejarah foto raja mulai dari Raja 4 sampai Raja yang ke-10. Terakhir kita antar ke keratonnya, lihat-lihat sejarah keraton. Oke Pak. Setelah Raja keempat ini wafat, digantikan putranya Pangeran Gatotmeno. Sayangnya beliau punya anak 9 perempuan semua. Karena perempuan tidak boleh menggantikan sebagai raja, setelah wafat digantikan adiknya Pangeran Mustojo. 6 punya putra ke-7 Pangeran Murtejo, satu-satunya raja yang dijulukin Arjuna Mataram, paling playboy. Paling playboy. Istrinya 21, Wow. putra putrinya 78. Wah. Maka beliau dikasih julukan Arjuna Mataram Yogyakarta. Oke guys, kita udah di depan Jogjaholic. Ini kalau di Bali sama juga kayak Joker. Jadi Kayak cuma Joker, ada di sini aja. Satu cabang ada di Bali. Sorry di Jogja. Coba kita lihat. Ke dalamnya. Yeah. Oke Pak, kita udah sampai di foto-foto Jogja ya. Foto-foto kerajaan. Bapak boleh. Foto-foto Raja Sultan. Biar tahu, mari saya antar tempat sejarahnya foto-foto Raja Mataram, Raja Sultan Hamengkubuwono dari Raja ke-4 sampai sekarang 10. Sambil lihat nanti tempat seni lukisannya batik yang ada makna filosofinya keraton, kayak simbol kemakmuran, simbol murah rezeki, simbol kewibawaan kayak gitu. Jadi nanti semua lukisan itu ada makna filosofinya keraton. Wow. Ini masuk sini, mari. Oke. Ini dalam ini. Masih. Mari, silakan. Assalamualaikum. Ini Bapak Ibu, biar tahu sejarahnya foto Raja Sultan sambil duduk, biar tahu sejarahnya dijelaskan. Ini ada bapaknya Abdi Dalem Kraton yang menjelaskan. Monggo Pak, jelaskan. Monggo Pak. Saya di sini cuma Abdi Dalem Kraton yang ditugaskan di sini untuk menjelaskan keluarga tentang sejarahnya raja-raja Keraton Yogyakarta. Yang pertama ini si Sultan Hamengkubuwono yang keempat. Karena 1, 2, 3 beliau nggak mau dilukis, punya keyakinan apabila dilukis memperpanjang usia, jadi betul wonten. Nah, Sultan keempat ini adik Pangeran Diponegoro, namanya Gusti Pangeran Ibnu Jarot. Diponegoro tidak bisa menjadi sultan karena beliau putra dari Ibu Selir, ini yang dari Ibu Permaisuri. Setelah Raja keempat ini wafat, digantikan putranya Pangeran Gatotmeno. Sayangnya beliau punya anak 9 perempuan semua. Karena perempuan tidak boleh menggantikan sebagai raja, setelah wafat digantikan adiknya Pangeran Mustojo. 6 punya putra ke-7 Pangeran Murtejo, satu-satunya raja yang dijulukin Arjuna Mataram,
paling playboy. Paling playboy. Istrinya 21, Wow. putra putrinya 78. Wah. Maka beliau dikasih julukan Arjuna Mataram Yogyakarta. Ketujuh digantikan putranya Sultan VIII Pangeran Sujati, raja yang terkenal paling makmur, menghapus upeti, merenovasi keraton, peninggalan semua benda-benda keraton Hamengkubuwono VIII. Lalu Bapak digantikan putranya Sultan ke-9 yang dulu pernah merangkap jadi wakil presiden zamannya Pak Harto. 12 kedua era Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Istrinya 5, putra putri 22. Yang sekarang paling ujung Sultan Hamengkubuwono ke-10, Herjuno Darpito nama istrinya. Satu-satunya raja yang tidak mau poligami, yang tidak ada selin, Sri Sultan sekarang ini. Sayangnya beliau punya anak 5 perempuan semua. Dan besok apabila Pak Sultan ke-10 wafat, calon penggantinya ke adiknya yang namanya Gusti Pangeran Prabu Kusumo, yang kemarin ulama isinya meninggal ini. Jadi sekali lagi sih 1, 2, 3 nggak ada, mulai ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jakarta ini ya dibangunnya pada tahun 1755 oleh beliau Sultan Hamengkubuwono pertama, yang nama muda beliau adalah Bendoro Raden Mas Sujono, Mbak sekalian. Dan beliau memang termasuk salah satu adik dari Sunan Pakubuwono II, raja di Keraton Solo waktu itu ya. Jadi antara Keraton Kesultanan Yogyakarta dengan Keraton Kasunanan Surakarta memang ada hubungan kekerabatan. Tapi maaf, setelah ditandai ada disebut dengan Perjanjian Giyanti, yaitu perjanjian Palih Negari yang dilaksanakan tanggal 13 Februari 1755. Dibagi dua, penerus dinasti Mataram, yaitu di sebelah timur Kasunanan Surakarta atau Keraton Solo ya, yang sekarang dikenal dengan nama Keraton Solo, dan saat ini berada di Keraton Kesultanan Yogyakarta. Dan di Keraton Kesultanan Yogyakarta ini dalam hal pertimbangan dibangunnya istana memang secara tidak langsung salah satu keunikannya, dan juga sudah diakui oleh pihak UNESCO ya menjadi City of Philosophy, yaitu kota dengan makna filosofi. Di antaranya ditandai Keraton Kesultanan Yogyakarta itu batas utara ada kawasan Gunung Merapi kurang lebih 27 km, dan di bagian selatan ada kawasan Laut Selatan kurang lebih juga 27 km. Hal ini salah satu ya keahlian atau juga mungkin hal kepandaian ya yang juga dimiliki oleh Sultan Hamengkubuwono pertama tadi, memilih tempat yaitu pas berada di tengah-tengah tersebut. Dan kawasan ini dulu disebut dengan hutan Pabringan karena memang ditandai juga banyak tumbuh pohon beringin. Ini dengan ditandai di halaman depan alun-alun utara ini ya ada banyak tumbuh pohon beringin, dan juga untuk yang dilestarikan hingga sekarang jumlahnya ini tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Oh, harus segini aja ya, harus Pak, ya? jumlahnya ditandai dengan yang mengelilingi berjumlah 62. Ganjil, oh genap. Iya, genap, dan juga 62 yang mengelilingi tambah 2 yang di tengah, jadi 64 pohon beringin. Hal ini mengenang untuk usia wafatnya Nabi besar Muhammad SAW yang ke-64 tahun. Ya, dan juga untuk mengenang hutan yang disebut dengan hutan Pabringan atau banyak tumbuh pohon beringin ini ya.